Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalau saya cakap bagaimana kabarnya hari ini, kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Boleh? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah. Oke. Sebelumnya nanti saya gitu ya. Hadir dulu. Faris, ada Faris tak? Faris, Faris, Faris kecil. Ya hadir. Kami, kami, oh, calon saya. Siapa yang hadir? Saya. Aja kemana? Pulang. Pulang. Sama siapa lagi? Saya sama siapa? Alim. Sama Nur Faris. Oke. Semoga pada dua itu yang sudah balik, semoga segera bisa merapat lagi ya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, ada yang namanya disebut dengan pembukaan. Saya di sini sebelum memulai pembelajaran ada yang namanya dengan persiapan. Nah, orang-orang di sini ada yang belum siap belajar? Siap tak belajar? Siap. Oke. Coba itu dirapikan sedikit. Nah, ini pada sini. Boleh? Oke. Pekan kemarin kita sudah belajar apa? Apa? Akhlak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana akhlak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di antaranya, yang pertama apa? Bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, menjalankan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi? Melaksanakan sifat 4 yang wajib. Apa aja? Siddiq, amanah, tabligh, amanah. Oke. Nah, ini disebut dengan improvisasi. Yang dimana improvisasi ini harus ada yang bilang persiapan. Kalau di Malaysia itu sebutnya persiapan, improvisasi. Oke. Oke. Untuk pembelajaran hari ini apa? Silakan dibaca. Abi, apa ini? Silakan baca. Ini baca. Akhlak orang muda dan akhlak mazmuman. Oke. Saya ubah. Tadi kita belum baca doa ya? Belum baca doa kan? Oke. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina
pembelajaran kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Semoga pula kita semua lepas ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Oke. Kita semua berimprovisasi. Coba ini semua. Boleh. Faris, sudah siap? Mustaqim, boleh? Oke. Ini semua. Ini dah. Lepas lagi. Tarik nafas. Buang. Oke. Boleh ya? Oke. Dari Muaz berhitung, nanti kalau misalkan kelipatan 3 nih, ya, kelipatan 3 berarti bilang siap, gitu kan? Atau tepuk meja, berarti tak? Yang sudah dari nama siapa? Kang Les mana? Yang kemarin kelipatan 3. Kalau misalkan 3 berarti tepuk meja. Kalau 6 berarti tepuk meja, 9 tepuk meja, tidak? Oke, nanti kalau misalkan yang salah, nanti ada yang jawab akhlak kepada Rasulullah itu bagaimana? Boleh ya? Oke, dari sini, lalu ke sini, lalu ke si Daniel, lalu sini. Oke, mulai dari sekarang. 1, 2, meja. 4, 5, meja. Boleh? Oke. 1, 2, 3. 5. Nah, boleh sini maju ke depan, Boleh sini. Oke. Nah, boleh perkenalkan nama siapa? Kurang keras sedikit. Buat ingat. Oke, Alif Daniel. Boleh tak sebutkan akhlak kepada Rasulullah? Apa aja? Pertama apa? Sholawat. Gimana sholawatnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kedua apa? Nah, apa aja? Ya, terus. Puji. Oke, sini Pak. Oke, benar. Benar semuanya. Jadi kalau misalkan saya tanya ada yang jawab, insya Allah nanti dapat hadiah, nanti dapat ini. Jadi di pembelajaran kali ini ada yang dengan kuis. Nah, kuis ini nanti orang-orang bisa jawab, nanti aku kasih hadiah. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran dulu ya. Oke. Yang pertama, di sini saya akan di sini membahas tentang apa? Akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah ini adalah akhlak yang terpuji, akhlak yang baik, akhlak yang boleh ditiru, akhlak yang boleh diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada juga yang namanya dengan akhlak mazmumah. Apa akhlak mazmumah? Akhlak mazmumah adalah akhlak yang tidak baik, akhlak tercela, akhlak yang tidak boleh ditiru, akhlak yang tidak boleh diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita next lanjut.
Oke. Tadi sudah ya pengertiannya. Di akhlak mahmudah ini tercantum ada beberapa akhlak yang boleh kita tiru. Di antaranya yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh ditulis ya? Boleh ditulis. Boleh ditulis. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak mahmudah, akhlak yang baik. Yang pertama, apa? Bertaubat. Seseorang makhluk, apalagi manusia, pasti kita akan melakukan tiap menit, per detik, per jam itu akan selalu saja melakukan kesalahan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita semua. Ketika kita semua melakukan dosa, itu sudah sewajibnya kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang pertama bertaubat. Semisal Syahmi melakukan dosa. Melakukan dosa ini misalkan tengok orang mandi di bilik air. Kan itu kan sesuatu yang tak boleh kan? Yang tak boleh dilakukan kan? Boleh kan? Misalkan mandi lagi tak pakai pakaian apa-apa, tiba-tiba kami lihat, oh, boleh. Itu salah satunya. Lalu yang kedua, misalkan Syahme, misalkan apa Syahme? Berkhulwat dengan perempuan, terciduk dengan bukan yang mahramnya. Bukan yang bukan mahramnya. Itu adalah suatu dosa kan? Dosa tak? Dosa. Itu tak boleh ditiru, tak boleh dilakukan oleh semua manusia kecuali yang bersuami istri. Yang namanya kita dosa nih ya, memang dosa ini oleh setiap makhluk apa ya, sedikit susah, sedikit sulit. Tapi kalau misalkan kita berusaha, insya Allah itu adalah bertaubat. Yang kedua adalah bersabar. Ketika kita mendapatkan suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sudah sepatutnya kita bersabar. Allah mengatakan bahwasanya dalam surat Al-Baqarah apa? Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Oke, boleh? Yakin? Yakin mana bukunya? Oh, berbeda. Oke. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Artinya, baik kita mendapatkan ujian, baik kita mendapatkan kebahagiaan, sudah sepatutnya kita bersabar. Ketika kita mendapatkan ujian bersabar, ketika kita mendapatkan suatu kebahagiaan, kita bersyukur. Misalkan, akhlak mahmudah kepada Allah, bersabar. Bersabar ya. Ketika kita mendapatkan suatu musibah, tapi kita bersabar. Misalkan kita tak punya duit, orang-orang punya duit, orang-orang punya cuan. Kita tak punya duit, misalkan si Syarul tak punya duit nih, misalkan. Tapi si Aimani banyak duit. Nah, tapi Syarul ini sabar, tak minta ke Aiman. Nah, itu adalah salah satunya contoh-contoh orang yang sabar. Kalau misalkan Zaim ini dimarahin guru, dimarahin ciku.
Zaim. Mana Zaim? Dimarahin cucunya karena dia ini sedikit melawan ataupun dia tak boleh jawab pertanyaan. Akhirnya dia dimarahin sama guru. Zaim, oh ini belajar tak? Kata Zaim, tak cukup. Dia akhirnya dihukum. Nah, Zaim yang sepatutnya dia sabar. Sabar kenapa? Karena ketika ada suatu masalah pasti ada yang mendengar hikmahnya. Tahu hikmah? Apa? Apa hikmah? Nah, pelajarannya, manfaatnya pasti dapat. Zaim. Oke. Yang ketiga, bersyukur. Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya kepada yang makhluk, jika bersyukur maka Allah akan tambah nikmatnya, dan jika orang yang kufur, orang yang tidak bersyukur, nikmatku sesungguhnya akan pedih. Ngerti tak? Artinya kalau kita bersyukur, boleh bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Nikmat apanya? Nikmat misalkan dari segi ekonominya, nikmat apa lagi? Misalkan contohnya Aiman mendapatkan duit 10 ringgit dari orang tuanya. Banyak ya? Lalu Aiman ini bersyukur, ya Allah, hamba bersyukur, hamba boleh bersyukur ya Allah karena hamba sudah diberi duit sama emak 10 ringgit. Coba kalau misalnya Aiman bersyukur, pasti yang lain, pasti Allah akan mendapatkan nikmatnya, akan memberikan nikmat yang lebih banyak lagi, yang boleh lebih banyak lagi. Apa contohnya? Contohnya dia di jalan, tiba-tiba ada saudara dia yang kasih duit. Aiman, nih buat kau 100 ringgit. Contohnya. Beneran itu, fakta. Ketika kita bersyukur, maka Allah akan berikan nikmat. Sesungguhnya kata Allah, biarpun dikit, tapi kita menikmati. Misalkan siapa nih? Muslim dapat duit dari dikit, dia berikan Maggi, boleh. Tapi dia bersyukur kan? Itu kan saat awak makan Magginya, enak sekali ya Allah. Semuanya aku bersyukur. Wah, akhirnya udah tuh. Tiba-tiba si Daniel kasih Maggi lagi. Wah, itu kan suatu nikmat kan dari Allah kan. Coba Ya. 1 tambah 1 2. Ya. 2 Maggi. Masya Allah. Oke, yang ketiga apa? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan kasih uang atau Allah akan kasih duit, Allah akan kasih suatu kekayaan, Allah akan kasih rezeki jikalau apa? Makhluknya bertawakal, berusaha, boleh berusaha. Misalkan si Irfan ini dia nak beli kereta BMW. Dia beli B apa? Ataupun apa? Iya. Oke, boleh. Tapi Allah akan kasih tuh kereta tuh. Tapi si Irfani kerjaannya tidur, tiap hari tidur. Allah gak akan kasih. Allah akan kasih kepada makhluknya kalau misalkan kita ingin berusaha bertawakal ala Allah. Semuanya berusaha untuk mendapatkan sesuatu jika makhluk ingin sesuatu. Oke, coba aku nak tengok siapa yang tulis, siapa yang tak tulis tak? Ayo. Oke, tulis tak? Tulis. Oke, boleh. Yang terakhir, Allah kepada Allah, yaitu bersikap takut. Sesungguhnya kita tuh jangan takut sama syaitan.
Kita takutnya sama Allah. Kita takutnya sama Allah. Jangan takut sama syaitan. Nah. Oke. Misalkan ini maksudnya bersikap takut ini apa? Orang-orang pernah tak sholat, tapi orang-orang merasa takut. Pernah tak? Hah? Hah? Kita nggak ingin berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak takut dah dengan itu, kan? Jadi maksudnya bersikap takut ini kita ketika sholat kita takut. Takut apanya? Bukan takut karena apanya, tapi takut karena takut salah gerakannya, takut tak khusyuk. Nah itu maksudnya bersikap takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan takut kepada syaitan. Si Adam dia dipilihnya. Ada. Kan? Ada. Kan? Lalu ada yang takut. Umi, misalkan. Ada ya, gak apa-apa kan? Boleh kan? Nih mas, kita sedang apa? Bergurau aja. Umi, aku takut. Padahal mah itu yang nakut-nakutin si ini, si Syakir. Ada. Tapi dia pakai ini, pakai mic apa yang Bluetooth, tau gak? Bluetooth yang bisa berubah-ubah suara. Ya, misalkan, kan Syakir suaranya ini apa? Putih. Begitu kawan. Jadi kita harus takut kepada Allah, jangan ke syaitan, karena sesungguhnya syaitan ini hanya takut kepada orang yang beriman. Syaitan ini takut sama kita semua. Kan kita membaca ta'awuz. Apa ta'awuz? A'udzubillah minasyaitonir rajim. Oke. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Oke, kita lanjut ya. Alat mahmudah kepada manusia. Dengerin. Ayo. Oke, sebelum lanjut kita ice breaking lagi. Ice breaking. Nanti siapa yang bisa jawab, yang boleh jawab, nanti kita untuk jawab pertanyaan. Oke, ada speaking, ada tulis ya, speaking dulu. Udah semua, udah. Tadi udah. Dengerin dulu. Itu apa? Pakai biji. Itu masjidku. Oke, dengerin. Duduk rapi. Oke, kita ada SPG. Jadi di sesi ini, di kelas ini ada yang dengan SPG. Oke, perhatikan kata ayam. Perhatikan kata saya tentang ayam. Perhatikan cluenya tuh ayam. Pot. Ada. Katakan gue. Zarif. Zarif memakan ayam, lalu tiba-tiba ada dua ayam yang menghampirinya, dan Zaim agak isinya. Oke. Perhatikan dulu yang dilihat sama kita.
Dan dua burung melihat si kerbau ke sungai. Dan kancil, dan ada seekor tiga kancil yang pergi ke sungai. Pertanyaannya, ada berapakah hewan yang ke sungai? Ada berapakah hewan yang ke sungai? Ulang balik. Ada seekor buaya di sungai. Dia ada di dalam sungai. Lalu ada dua kerbau yang menghampiri ke sungai. Dan tiga seekor burung dia melihat kerbau ke sungai. Dan ada dua ekor kancil yang menghampirinya ke sungai. Pertanyaannya, ada berapa binatang yang menuju ataupun yang menghampiri ke sungai? Boleh kita dulu? Oke. Siapa? Oke. Turun. Saya hitung 1, 2, 3. Kalau bisa pasti. 1, 2, 3. Turun. Lalu saya tanya. Oke. 1, 2, 3. Kami. Sini. Perkenalkan namanya. Buat sedikit. Dengerin. Buat sedikit. Silakan. Ada berapa ekor binatang yang ke sungai? Oke, betul. Ada 5 ekor binatang yang menghampiri sungai. Amin. Oke. Pertanyaannya. Tadi saya dalam bahasa apa? Akhlak mahmudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong jawab. Akhlak mahmudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Oke. Apa lagi? Oke. Apa lagi? Oke. Satu lagi apa? Oke, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan semuanya. Kosi. Ya kana boy. Mampu. Yuk, jalan. Oke, fokus lagi ya. Fokus ya. Nah, sekarang kita kembali ke materi. Yang selanjutnya yaitu akhlak mahmudah kepada diri sendiri. Akhlak mahmudah kepada diri sendiri. Oh belum. Akhlak mahmudah kepada manusia. Yang pertama,
boleh kita tiru, yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyebab kita tidak ada yang menyadari iri, dengki, itu salah satunya kita selalu berhusnudzon kepada manusia. Ada hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minan nas ini sangat penting untuk menjaga silaturahmi. Husnudzon, fokus. Husnudzon. Misalkan ada Nuh nih dia balik dan dia marah-marahi adiknya. Siapa adiknya? Azan. Dia marah-marahi Azan, kau jangan berbohong misalkan, karena si Azan ini suka berbohong dan berkata kasar, bercakap kasar. Azan ini jangan bercakap kasar, jangan berbohong. Tapi si Azan ini mempunyai sikap husnudzon. Oh, mungkin abang ini abang yang baik, abang selalu mengingatkan. Karena abang ini selalu mengingatkan, akhirnya aku bisa berubah. Gitu. Itu adalah kemudian husnudzon. Husnudzon selalu berprasangka baik. Yang kedua, yaitu berkata benar, bercakap benar, jujur. Nah, nih sekarang nih banyak orang-orang yang tak jujur. Jujur ini sangat penting. Bahkan ini adalah suatu sikap yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini adalah salah satu sikap yang wajib kita teladani, boleh kita tiru, yaitu berkata benar, bercakap jujur. Yang ketiga, menjaga hubungan baik, salah satunya dengan silaturahmi, sama juga. Misalkan si Aimani dah sukses, amin. Aiman dah punya istri 4. Aiman dah punya rumah banyak. Aimani dah punya banyak usaha. Sama Syahrul ini banyak sangat showroom kereta. Banyak showroom, tahu showroom? Jadi kau ini punya showroom, dalamnya itu kereta semua. Nah, macam garasi ya. Lalu si Syahrul ini punya istrinya punya istri hanya 2 aja. Gak ada 5. Lalu Syahrul ini semuanya udah sukses. Syahrul sukses, Aiman sukses, boleh berhasil. Akhirnya Aiman ini tak lupa dengan Syahrul. Misalkan, saya sukses ini karena Syahrul selalu membantu saya. Akhirnya saya ingin bersilaturahmi dengan Syahrul. Halo Syahrul, saya ini ingin berjumpa dengan kau. Misalkan di mana? Di rumah kau. Misalkan kau ini bersilaturahmi adalah ini salah satu ajaran agama, yaitu hablum minan nas, menjaga hubungan yang boleh baik. Lalu yang ketiga, tidak meremehkan orang lain. Artinya apa dia meremehkan orang lain? Tak punya sikap sombong. Dia lebih pintar saya daripada dia. Kan? Lalu yang selanjutnya itu kasih sayang. Kasih sayang ini adalah sikap yang dianjurkan juga, karena ini adalah akhlak yang muda, akhlak yang baik. Kasih sayang ini sangat dianjurkan. Misalkan, Muhaimin ini sayang sama Uzir, kamu ini baik sama saya. Atau misalkan siapa sih? Hakim ini garang misalnya. Sama si siapa ini satu lagi? Hakim ini kasih sayang. Akhirnya si Hakim ini tak boleh berbuat garang karena Hakim ini karena baik. Akhirnya Hakim ini baik, sayang. Hakim, kamu jangan gitu ya. Kamu tak boleh
tak boleh berkata kasar, kamu tak boleh garang. Sesungguhnya orang tidak menyukaimu. Kalau misalkan hakim garang misalkan bergurau ya, bergurau. Kasih sayang nih yang sudah dianjurkan, yang sudah pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasih sayang ini sangat penting, sangat boleh kita tiru, boleh kita tiru kasih sayang. Oke, dan cepat. Alangkah mudah kepada diri sendiri. Selain kita hablum minallah, hablum minannas, kita harus juga amal kepada diri sendiri. Yang pertama adalah menjaga badan. Kalau menjaga badan, bukan menjaga badan, bukan jaga aku pakai tameng atau pakai apa, bukan. Menjaga badan ini menjaga kehormatan, menjaga harga diri. Menjaga badan ini, contohnya tidak merokok. Ya, betul. Contohnya tidak merokok. Karena merokok adalah membunuh. Contohnya ini mah contohnya. Lalu apa lagi? Tidak minum minuman apa? Tuh. Enggak, mabuk gula. Nah, tak boleh minum air keras. Amin lah, tak boleh. Karena sesungguhnya kalau misalkan kita tak jaga badan, kita tak boleh tak bisa jaga badan, sehingga badan kita ini tersiksa. Badan kita ini tak boleh tak boleh sehat. Orang-orang nggak sehat tak? Nah, nih saya ada ini yang cerita. Ini orang-orang ini nak sehat dan kaya dan banyak duit, atau nak kaya saja tak banyak duit? Hah? Dengerin, saya punya pilihan. Jawab ya. Orang-orang ini saya kasih pilihan. Nak punya duit dan tak sehat, atau sedikit punya duit tapi sehat? Sedikit punya duit tapi sehat. Nah, itulah kita percuma saja. Kita banyak duit tapi kita kita banyak duit tapi kita tak sehat. Banyak orang-orang yang sakit, banyak orang yang stroke, tapi dia tak bisa tak boleh makan apapun. Karena ini tak boleh, karena kolesterol, gula. Tak boleh. Rendah hati, bukan rendah diri. Rendah hati ini apa rendah hati? Ada tahu? Rendah hati apa? Hah? Sombong. Tak, rendah hati ini. Rendah hati. Rendah hati itu selalu merasa, bukan rasa kurang, selalu merasa cukup. Merasa cukup. Selalu merasa cukup. Rendah hati ini selalu selalu merasa cukup. Nah, ini adalah sesuatu yang boleh kita tiru. Yang ketiga, tawakal. Apa tawakal? Sama tadi, berusaha, berdoa. Orang-orang dah bertawakal, orang-orang dah berusaha. Tapi jangan lupa kita berdoa kepada Allah. Misalkan, ya Allah, hamba atau kalian semua semoga bisa ke Madinah, amin. Tapi orang-orang harus bertawakal. Apa tawakalnya? Belajar. Contohnya apa? Ryan. Si Ryan ini kan dah belajar kan? Dah boleh banyak. Berapa juzuk dia? 6 juzuk. 7 juzuk. Nanti ada kok dari salah satu kalian yang berangkat lagi, insyaallah. Lalu qanaah. Qanaah nih, kalau tahu qanaah apa? Berhati-hati. Nah, kalau misalnya orang-orang bisa boleh berhati-hati. Nih, kalau orang-orang berhati-hati ini gini. Tak pakai
atau buruk? Baik atau buruk? Baik. Baik atau buruk? Baik. Nah, nanti orang-orang di mizan nih pasti dipertanggungjawabkan. Kalau dilakukan banyak yang buruknya berarti ke neraka, kalau yang baik berarti ke surga. Begitu. Memperoleh kedudukan tinggi di akhirat. Apa? Di akhirat tuh kedudukan tinggi apa? Kita tujuan kita hidup di sini apa? Apa? Ingin? Bukan. Apa? Kedudukan tinggi di akhirat. Untuk masuk ke surga. Kedudukan tinggi di akhirat ini, memperoleh kedudukan tinggi di akhirat ini, kita masuk ke surga tanpa dihisab, apalagi tanpa lelah-lelah untuk berjalan di siratal mustaqim. Ada beberapa kaum yang Allah akan jamin. Salah satunya dia beribadah ke masjid, anak muda yang rajin sholat ke surau, ke masjid, surau. Nah, kalau misalnya orang-orang nih sering sholat di surau dan berakhlak baik, kawan selalu masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, lanjutnya nanti kuisnya nanti. Belum? Oh, boleh. Kalau udah, cakap ya. Udah. Sekarang pukul 9. Berapa menit lagi? Berapa lagi ya? Yang selanjutnya alam mazmumah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba boleh disebutkan Syakir. Boleh sebutkan Mahdi. Baca aja. Nah. Yang pertama apa? Musyrik. Yang kedua Uzon. 3 4 5. Oke, itu adalah salah satu alat-alat mazmumah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, musyrik ataupun syirik. Orang-orang musyrik atau syirik ini, ini adalah salah satu dosa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kau tak bertaubat.
tak bertaubat. Salah satunya apa? Mendatangi makam ataupun mendatangi para apa ya? Kuburan itu apa sih di sini? Kuburan yang sudah mati. Orang-orang nih nah jumpa para wali Allah tahu para ulama misalnya. Tapi saking ulama ini baik, orang-orang sampai meletakkan bahwa ini bisa mengabulkan segala dosa-dosanya, segala doa-doanya. Misalkan nih sekarang belum mandi, misalkan mandi ini mendatangi kuburan ataupun makam para wali ataupun para ulama. Dia punya kepercayaan bahwasanya dengan mendatangi kuburan para wali, dia bisa membeli boleh barang banyak. Dia di situ berdoa, ya Allah, misalnya datuk, saya ingat mobil, loh, yang mati aja dia, yang sudah meninggal tuh tak boleh hanya boleh didoakan saja. Kalau misalkan kita mempunyai kepercayaan lain, itu sama dengan musyrik. Lalu mendatangi bomo, apa sih ini bomo kan? Bomo. Nah itu tak boleh kan bomo? Bomo ini menzolimi orang lain. 2. Suuzon, bersangka buruk. Jadi selalu bersangka buruk. 3. Munafik. Apa munafik? Menipu. Berkepala dua nih, di belakang baik, di depan buruk. Di belakang buruk, di belakang baik. Kayak gitu. Jadi misalkan jadi yang orang munafik nih tujuannya apa? Nah ingin mengadu domba, tahu? Mengadu emosinya, biar dia gaduh. Takabur, apa takabur? Takabur. Yang selanjutnya apa? Murtad, keluar dari Islam. Tahu apa orang-orang? Bahwa agama Islam ini bisa dari perkataan kita. Apa? Kita menyebut khinzir, kita menyebut apa lagi? Apa? Kita menyebut dog, kalbun, banyaklah. Kalbun apa? Anjing. Kalbun ini. Dog, tahu dong? Itu nggak tahu. Jadi murtad nih bukan hanya untuk kita apa ya, harus dibaiat kayak di kita ingin masuk, kita ingin murtad, tapi bukan hanya dari apa ya ini saja, tapi dari perkataan, bukan dari tingkah saja, tapi dari perkataan pun itu bisa murtad. Secara tidak langsung, kalau orang-orang misalkan ada yang disebut khinzir, kalbun, dan lain-lain, nah itu sudah dikatakan murtad. Tapi hanya bertaubatnya hanya di setiap sholat kan ada at-tahiyat kan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu pun sudah. Jawab lagi. Alat sama manusia, iri dengki, tahu iri dengki tak? Tahu? Orang iri dengki ini, dia ini selalu apa? Selalu iri dengki ini selalu merasa apa? Iri, tahu iri tak? Misalkan nih, cemburu boleh. Misalkan si Fahad nih ya, Fahad nih dibaik-baikin sama Ustaz, jadi disayang-sayangi, tiba-tiba si Fahad ini tak terima, akhirnya dia berbuat begaduh itu. Itu adalah satu itu. Kedua, hasud. Hasud ini ada perkataannya, susu,
susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu adalah kikir, pelit banget. Mainnya adalah anak majmua. Jadi kita boleh kikir. Kalau dari kikir itu nggak boleh. Kalau ada yang gibah, gibah membicarakan aib orang lain, tapi orang ini tak adil. Misalkan kami membicarakan si Zalim, membicarakan si Zalim itu kemarin apa coba? Jadi kan diperceraikan, tapi kecelakaan memang dilakukan sama si Zalim. Begitu. Nah dia ini bercakap dengan si Syamil. Berbuat kemungkaran, berbuat kebodohan, membunuh kah, apalagi melawan orang tua kah, apalagi melawan orang tua kah, mencuri, apalagi berbuat kemungkaran, kebodohan, menipu, apalagi Membuat benda yang zalim. Oke. Alhamdulillahirabbil Alamin. Oke. Terus lagi ya. Oke. Siapa di sini yang ingin menyebutkan dari awal sampai akhir? Siapa? Kau pengen? Boleh? Oh, izin. Apa izin? Sini. Boleh? Tak boleh. Hah? Enggak, salah satunya apa? Oke, boleh. Lihat yang lain. Sekejap lagi. Sampai sini. Dia yang mendengar dia ke. Oke, coba sebutin dari awal sampai akhir. Coba Oke, dari Allah kepada Allah mudah. Oke, macam mana Sami bersyukur? Oke, boleh. Halo, bagaimana Sami ini bersabar? Oke, boleh. Selanjutnya, mana manusia? Mahmudah. Ya. Apa lagi Syafi? Lalu sudah. Hah? Ya, baik, boleh. Terus? Oke, terus? Oke, udah. Macam mana Sami berhusnudzon nih? Contohnya? Contohnya bila barang hilang. Hah? Barang hilang. Ya, gimana? Kali-kali pernah buat bersama. Suatu cobaan. Ya. Bukan zalim. Hah? Gitu. Oke. Lalu ada ini hubungan dengan apa? Bertawakal. Maksud bertawakal gimana? Berkata benar maksudnya gimana? Tidak
Dia menipu. Lalu kepada diri sendiri. Sekarang alat kepada diri sendiri. Gimana? Oke. Menjaga. Oke, terus. Oke, boleh lihat. Lihat. Hah? Oke, lanjut. Terus, bagaimana Sami rendah hati? Tidak memanfaatkan. Oke, boleh. Terus, udah. Oke, boleh lihat ya. Tapi antum kasih contohnya sekarang. Sekarang, bagaimana Sami berdoa? Contohnya. Sini. Bagaimana Sami berdoa? Ya, gimana? Contohnya. Contohnya ayat doa loh. Nah, doa. Contohnya ya Allah, kau mudahkan dosaku, kau selamatkanlah keluargaku, Ya. dan kau ampunkanlah dosaku yang buat sejak aku hidup hingga mati. Oke, boleh. Lalu manfaatnya apa? Punya sifat akhlak mahmudah. Mudah. Kita dapat mengeratkan silaturahim. Ya. Dapat menyenangkan orang lain. Oke, terus yang tujuannya dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah. Oke, alat mazmumah. Oke, kita kasih tepuk tangan. Tepuk tangan. Oke, boleh. Sekarang yang alat mazmumah, siapa yang mau? Syakir boleh? Kalau Daniel mau? Oke, yang muda. Fikir boleh? Hah? Kamu enggak boleh? Hah? Kamu? Siapa yang mau? Kamu sini. Fikir. Kamu. Sekarang alat mazmumah, siapa yang mau? Kamu? Iya. Oke. Alat mazmumah ini macam mana? Awas. Oke, perkenalkan namanya. Oke. Musyrik terus. Suzon. Macam mana musyrik tu? Musyrik datang ke bomo. Apa lagi? Suzon. Macam mana suzon tu? Ininya. Artinya. Translate. Suzon berprasangka. Berprasangka buruk. Coba buat sikit. Munafik. Macam mana munafik? Oke, ada lagi yang mau? Oke, sini. Sini. Aduh saya. Boleh. Uzir, boleh. Boleh. Perkenalkan namanya. Buat sikit. Ya. Macam mana alat mazmumah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa itu alat mazmumah? Alat yang buat sikit. Lalu musyrik. Apa itu musyrik?
Bukan, itu murtad. Musyrik apa? Macam datang ke bomo. Nah, itu musyrik. Nah, apa lagi? Hah? Suzon. Apa dulu suzon? Berprasangka buruk. Macam mana? Contohnya? Kita hilang. Ya. Kita ada orang dekat kita dengan orang ini. Oh iya. Itu suzon ya. Munafik apa? Macam kita menipu. Macam dia kan dia buat salah, lepas tu dia buat macam dia buat baik. Oh gitu. Oh iya. Boleh. Takabur apa takabur? Bukan. Itu murtad. Takabur apa? Apa takabur? Apa? Membangga-banggakan. Boleh. Okey. Alam masbah kepada manusia. Aku ada bang. Hah? Tinggi. Terus? Masuk. Ya. Baca. Shh. Apa gibah? Gibah. Kata orang tak baik. Boleh. Apa lagi? Iri dengki apa? Orang tu kan dapat sesuatu macam dengki ke orang tu juga. Oh iya. Okey. Udah ya? Okey, nanti adanya di sana. Okey. Kita tepuk tangan buat Usir. Okey. Alhamdulillahirabbil